Ya, kali ini oke, langsung kita gas. Bagaimanakah performa antena Yagi? Kita naikkan ketinggian. Ini mumpung nggak banyak walet berkeliaran. Kalau banyak walet, wah nggak bisa main kita. Wah, ternyata waletnya juga ngikutin di belakangnya. Itu drone saya masih kelihatan karena memang lagi siang terik. Nah, ini saya luruskan aja dengan remote. Ketinggian segini, kita mau hajar jaraknya, guys. Bagaimanakah jaraknya dengan antena Yagi? Ini udah pengujian kesekian kali. Tapi ini yang memang kali ini saya memang benar-benar ingin menguji jarak ya. Kita ke wilayah yang jauh dari keramaian. Pakai drone, kira-kira nyampe nggak? Dengan ketinggian hanya ya 60 meteran. Ini modal nekat ini. Ini saya lagi di sekolah aja nih, habis pulang sekolah, habis asar. Ya kurang lebih jam, kita tinggikan aja ya. Kurang lebih jam 3 lebih dikit. Ini kita iseng aja mau tes jaraknya, ya kan? Baterainya 85% dong. Cepet bener ngurangnya ya kalau nggak dipakai. Padahal baru kemarin tuh saya cas. Ya, kita bisa lihat di bawah kita ini murni hutan semua. Jarak sudah 1,3 kilo. Kecepatan memang saya batasi di 10 meter per second untuk menghemat baterai. Di speed normal. Ini anginnya kenceng, kerasa ini. Saya duduk, wah udah mulai mulai rada ya. Bentar kita lihat dulu di maps, pastikan lurus drone dengan lurusan ya. Langsung aja kita tancap gas ya. Kita sambil ngobrol-ngobrol dikit ya, seperti lagunya Bernadia itu, hal baik yang datangnya belakangan. Iya, hal baik itu datangnya belakangan. Kita tambahin aja lah ketinggiannya karena emang banyak obstacle di depan. Memang hal baik datangnya belakangan, cuma masalahnya kita dapat apa nggak dapat gitu loh. 2 bulan setelah saya minang ini X8 Pro, muncul X8 Tele yang speknya jauh lebih baik, harga jauh lebih murah. Emang sial sih, bener. Sudah dual band ya, walaupun dia selling pointnya cuma 10 km, tapi apalah, ngomong 15 km nyampe nggak nyampe kan. Pada faktanya nggak nyampe, itu cuman pure marketing, sama aja itu. Lalu baterai juga bisa 3S, bisa 4S. Yang keren guys, dia kameranya bisa zoom sampai 30 kali. Kalau lihat reviewnya itu bikin gregetan anjir. Mau sensor dia cuman setengah in, nggak ngaruh, sama aja menurut mata saya. Yang penting kemampuan telenya itu guys, itu luar biasa banget. Baterai udah 76 lagi. Saya yakin sebenarnya ini sih kalau untuk jarak jauh oke banget sih. Cuma ya dibatasin baterai gitu aja sih. Ya, terus apa dong tujuannya selling point 10 km, 15 km, nggak ada gunanya. Yang penting dia udah lebih dari 5 km, udah jauh banget itu. Harganya cuma 8 juta. Baru guys.
apa nggak gregetan? Hal baik datangnya belakangan, iya, cuma saya nggak dapat. Aduh, gregetan banget. Mau dijual juga ini, udah banyak minus, nanti harganya dibanting lagi. Udahlah, pakai aja. Toh kita tujuan kita ngedrone apa sih? Yang penting dia itu layak untuk dijadiin konten gitu. Sudah real 4K ya kan, sudah bagus lah gambarnya, cakep, jauh jaraknya udah cukup sih. Kalau kita mengejar spek juga nggak bakal cukup, nanti kita beli Vimy X8 Tele muncul lagi yang lebih baik, harga jauh lebih murah. Vimy X8 Mini 3 juga itu bikin gregetan juga itu guys. Saya nggak tahu ya segmentasi di Vimy itu kok bisa ya lebih murah, tapi speknya justru malah melebihi yang Pro. Fitur-fiturnya itu. Kita ngomongin yang X8 Tele ya. Dia ada fitur apa? Cruise controlnya guys. Jadi seperti autopilot gitu. Itu kan lumayan, ya kan? Sementara di X8 Pro mana ada. Terus di X8 Tele zoomnya itu bisa dynamic zoom, jadi smooth banget. X8 Pro ini mana? Nggak bisa dynamic zoom. Jadi Pro itu kalau saya baca itu cuma nambahin sensornya doang, sensor anti tabraknya doang. Tapi yang lain-lainnya sih ya apanya yang Pro gitu. Masalah jarak juga sama aja gitu. Kita udah nyampe mana itu? Nggak paham lagi saya. Baterai udah 69 ya. 65 aja kita balik ya. Wah, 68 lagi guys. Padahal ini baterai baru lagi. Baterai baru tapi jam 7 aja kita balik ya. Intinya sih oke ya, pakai antena Yagi oke sih. Oke, serius oke dah. Udah anu nih. Kita balik aja, cuman aku baliknya mau manual. Oke, yuk kita balik yuk. Nah, sambil ngobrol jadinya nggak fokus ya sama pemandangan di bawah, karena emang gini loh. Ini salah satu contoh. Kamu beli drone yang selling point-nya 10 km, 15 km, 20 km, 100 km sekalipun. Pertanyaan saya cuma satu, nyampe nggak baterainya? Dan nggak ada yang nyampe, kecuali drone lu pakai baterainya Tesla mungkin ya. Nggak ada yang nyampe, itu cuman kayak strategi marketing aja. Jadi kalau ini X8 Pro dibanding X8 Tele, udah saran saya beli X8 Tele lah. Zoomnya sangat amat berguna dan lebih containable. Dia zoomnya itu udah dinamik, smooth zoomnya, nggak seperti ini patah-patah guys, kayak gitu. Walaupun ya sesuai kebutuhan aja ya, gitulah. Benar kata Bernadia, hal baik itu datangnya belakangan. Bener. Jadi yang kita butuhkan itu cuma sabar sebenarnya. Sabar ya, sabar nahan duit kita juga gitu, jangan mudah tergoda. Kalau aku pikir-pikir X8 Pro ini kayak produk yang terabaikan. X8 sebelumnya itu X8 2019, 2022 itu lumayan rame loh, bisa dibilang ya penjualannya bagus lah. Giliran X8 Pro ini sepi. Dari mana saya tahu? Ya minimnya reviewer. Yang kedua di grup juga minim ya, yang bahas ataupun yang jual nih drone second gitu. Kan kita kan bisa ya analisa kasarnya begitulah, ya kan. Kemudian lagi ditambah lagi dengan kemunculan X8 Mini 3 sama X8 Tele. Habis sudah. Dengan kemampuan segitu, dengan kemampuan yang lebih bagus itu, dua drone itu ditambah harganya yang jauh lebih murah, orang kan lari ke situ. Dan ini drone makin tenggelam bos, ya kan, otomatis membuat yang di bawah-bawah dia, yang X8 seri sebelumnya itu makin harganya makin jatuh ya. Nggak mungkin nggak jatuh, karena memang harga barunya itu drone dua drone itu
itu memang sama seperti awal launchingnya X8 yang 2022 versi 2. Tapi karena itu drone muncul, ya mesti kan otomatis yang 2022 kan diturunin harganya. Apalagi secondnya gitu aja guys. Jadinya X8 Pro ini saya rasa akan terlupakan dari pemilihan itu, dari opsi itu akan terlupakan serius. Ya begitulah kalau kita ngejar yang namanya ya barang bagus sih nggak ada hentinya. Cuma nambah sensor selisihnya sampai 3 jutaan. Ini kan barunya 11 juta bos, 11 juta, tapi ya sensornya pun nggak pernah saya pakai. Coba lihat ini aja saya matikan sensornya karena ternyata sensornya tuh kayak drone toys guys, cuman ngerem gitu aja, nggak bisa ngindar. Sudah gitu dia bikin terbang itu jadi nyendat kan, ngeselin tuh, nggak plong gitu loh. Aduh, mending kayak DJI itu bisa ngindar. Nah, tapi ya plus minus sih. Kenapa saya nggak beli DJI? Ya karena DJI itu, bentar, ada orang lewat. Ya karena DJI itu saya nggak suka no flying zone-nya itu loh, yang membatasi usernya untuk terbang. Padahal kalau kita beli barang ya sepenuhnya itu milik kita, segala macam risiko kita tanggung, bukan mereka tanggung. Mereka kok kayak ngekang kita gitu, harus terbang di mana, nggak boleh terbang di mana, kayak gitu ya kan. Iya, kenapa nggak kayak dibikin kayak hotel aja, apa kayak Vimi gitu. Andai kata dibikin kayak begitu, saya ya pasti ya menjatuhkan pilihan ke DJI karena banyak kelebihannya. Di samping after salesnya juga bagus ya kan, spare partnya banyak, dan juga pilihannya banyak, komunitasnya juga luas. Tapi sayangnya no fly zone-nya itu, ada kasus yang melaporkan DJI nggak bisa terbang di bekas bandara, padahal bandara itu udah nggak beroperasi guys, tetapi sama DJI masih terdetek itu bandara aktif. Kan ngeselin kayak gitu ya kan. Entah itu benar apa enggak, ya silakan user DJI berkomentar lah. Tapi kan kalau dilihat sih dari, wah ini baterai masih 52, kita bikin aja jalan-jalan. Nah ini sambil saya jelaskan, ini sungai kita ini yang memisahkan antara Jongkong, apa sih ya bisa dibilang ya, Tanjung Cermin. Sebenarnya Jongkong Pasar juga, dusunnya Tanjung Cermin. Ya ini kan ada sungai nih ya kan, anak sungai bisa dibilang. Nah yang sebelah kiri ini Tanjung Cermin, yang kanan ini ya Jongkong Pasar sih orang bilangnya. Nah kita coba rendah aja, serendah-rendahnya. Maksudnya jangan rendah banget karena ya mesti lost connect lah gitu kan. Tapi biar kelihatan dan biar lebih oke, kita zoom ini ya. Mau tahu zoomnya X8 Pro ya, tek, nah, kayak patah-patah gitu kan. Dan ini aduh bikin gergetan kan kita kan. Iya, kalau kita melihat X8 TL smooth banget coy, udah kayak DJI. Iya coy, smooth banget, udah kayak DJI. Kenapa sih? Nah itu di depan kita itu ada jembatan itu yang menghubungkan itu ke sana. Jembatan kayak jembatan gantung begitu. Cuman sama warga dipakai buat pakai motor gitu, agak-agak ngeri juga. Karena goyang-goyang kan jembatan gantung itu. Tapi ya they have no choice. Mereka nggak punya pilihan. Mereka juga butuh motor kan. Wah ini orang pada main volley nih guys. Orang pada main volley di bawah. Ini masih belum tergenang ya, karena ini baru-baru aja pasang. Ini masih kering. Ini kalau pasang parah ya ini tergenang juga ini. Orang masih happy main volley. Dan ini yang bangunan putih ini, yang gede ini adalah gor. Gor yang sering dipakai untuk kompetisi olahraga. Misalnya kayak badminton gitu. Nah,
Ya, di sebelah sini, nah depan kita ini masjid Jongkong Pasar itu. Nih guys, saya ngebayangin ya, kalau pakai Vmax 8 tele, wah bakal lebih seru lagi dia. Bisa ngezoom optikal 5 kali begitu bagi saya enough lah. Iya, bukan niat saya bukan untuk ngintip guys, karena untuk ini saya tuh pengen ngerekam binatang dari jauh. Yang namanya binatang itu, film binatang itu kan dia nyutingnya dari jauh, kalau deketin ya kabur binatangnya guys. Pengen gitu guys, itu pentingnya tuh, super zoom tuh begitu pentingnya. Jadi jangan dikira bahwa pakai zoom mau ngapain, ayo gitu. Itu mah orang berpikiran gitu, dia aja yang negatif. Padahal kitanya mah untuk yang positif guys. Nah ini udah jalan lintas ini depan kita ini, jalan yang menghubungkan ke jalan provinsi. Ternyata baterainya begitu kan, padahal ini termasuk baterai baru. Jadi ini baterai cadangan saya beli. Ya, ketika saya beli Vimi ini, saya beli juga baterai cadangannya dengan harga 1,5 juta, tapi lihat kemampuannya. Terbangnya ya juga boros juga sih kalau menurut saya. Tapi apa klaimnya? Bisa terbang sampai 40 menit katanya. Itu cuman strategi marketing guys. Strategi marketing itu. Jangan percaya yang kayak begitu-gitu. Strategi marketing. Nah ini sekolah saya nih. Tempat saya, ya kita balikin aja zoomnya lah ya. Sekolah saya, oke. Kita coba dari sini lah ya. Dari jalan yang menuju ke sekolah saya ini, siswa-siswa ya juga lewat sini ya. Kita terbang rendah guys, tapi jangan juga terlalu rendah ya. Kenapa saya sering main drone? Saya kasih tahu ya kawan-kawan ya, bukan saya gabut, saya hobi emang. Yang kedua, memang pilot drone itu harus sering-sering praktis guys, sering-sering latihan. Ingat itu, jangan remehkan latihan. Dikira nerbangin drone kayak main game, Anda salah besar. Beli dulu drone, lalu kalian belajar yang namanya sinematik. Coba, pasti kalian akan kesulitan. Dikira untuk menggerakkan stick lembut begini gampang, susah guys. Segini aja ya. Saya mau ngetes itu tadi apa, transmisi yang kalau kehalang bangunan nih kan. Ini saya kehalang bangunan nih jelas nih ya. Bagaimana, apakah dia masih lancar gitu kan? Kemarin saya jongkok yang di tempat parkir itu masih lancar guys. Ini saya duduk di meja piket yang lebih jauh. Nah ini full ketutup sekarang kita. Ini bangunan gede kan, ini bangunan gede guys, ini bangunan gede. Hati-hati kita terbang, jangan, kabel-kabel harus diperhatikan. Itu burung udah pada ngerusuh itu. Baterai udah 35 juga. Siap-siap landing kita guys. Terbang santai guys. Ngeri juga kan walletnya guys. Serius gak tuh? Ngeri gak tuh? Tinggikan, oke. Kita pastinya nggak mau ngambil resiko kan ya. Nah kemarin saya duduk di situ tuh guys. Nah duduk di situ saya tuh. Kali ini saya di meja piket. Di mana meja piket? Di sana tuh. Nah, kita bisa geser sambil melihat posisi saya di mana. Nah, memang dikira menggerakkan stick seperti ini mudah guys. Susah guys, butuh praktis. Nah, tuh saya duduk di sana tuh. Kita turun. Ngeri juga. Seperti bunyi-bunyi atap seng gitu, kenapa? Nah, tuh saya duduk di sana tuh. Kita zoom dulu ya. Ini kalau pakai tele sih ciamik banget zoomnya.
Wah, itu saya tuh guys. Tuh saya. Kelihatan kan? Lumayan lah ya. Soalnya kita landing tangan aja kali ya, biar nggak kena pasir. Tapi sebelum landing kita foto, nggak usah lah ya. Kita cukup berhenti aja sini rekamannya. Wah, anteng banget drone saya. Mantap itu, udah ada notifikasi segera mendarat guys, baterai sekarat katanya. Anteng banget, keren sih emang. Inilah drone mahal harusnya begini emang. Oke, saatnya kita terbang rendah. Oke, terus saya yips maju pelan-pelan, alon-alon asal kelakon guys. Ini drone mahal masalahnya guys. Oke, udah. Wih. Oke. Dan hand landing begini juga butuh sering-sering latihan guys. Karena sensor bawahnya ini, kalau dia ngedetek objek, dia langsung lompat ke atas. Jadi kita harus cepet-cepetan gitu loh. Tangan kita itu cepet-cepetan sama drone-nya. Panas banget perutnya. Karena emang S8 Pro ini perutnya terbuat dari besi yang berfungsi sebagai penghantar panas juga. Dia nggak ada kipasnya, jadi panas banget. Itu aja kurangannya sih, panas banget. Kita naikkan dulu kamera. Ya, kita sukses penerbangan hari ini ya. Sip lah, sampai jumpa di next video.